Barang siapa yang menghalang-halangi orang untuk bisa menyusui anak, di mana anak itu masih umurnya 6 bulan, itu diancam pidana 1 tahun itu. Sedangkan bayi itu kan baru 3-4 bulan ya. Dia tentunya berhak sama ibunya. Tidak sewajarnya dia dipisah atau dirampas kehidupannya oleh artis dangdut tadi. Untuk bisa menangkap Trisha Erni, itu kalau menurut saya, kalau polisi jeli, dia akan ambil yang ASI eksklusif KDRT itu. Yang saya juga sudah menyampaikan kepada tim kuasa hukumnya Ibu Emi bahwa saya siap mensupport dalam bentuk apapun terkait dengan kasus ya, atau pelaporan yang saat ini sudah berjalan. Jadi para oknum-oknum pengacara yang langsung pansos, karena begitu ada hotman, oknum pengacara lain akan ikut pansos agar namanya naik. Ya silahkan lah, memang itu hak kamu untuk namanya juga mencari karir. Yo, Bang Seti People, pagi bersama Nyonya dan Mamang, dan juga si Abu yang absen, masih izin cuti. Si Apu juga izin cuti, nggak ngerti kemana. Dua topi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan Yes. lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Cengkling. Yo, Yes. today sampai kita menunggu best moment dari sidang MK 2024 nih ya. Mau sedikit info aja nih soal update kasus Ami BMJ yang kemungkinan besar Mbak Trisha Erni itu kemungkinan besar ada potensi terjerat hukum ya. Masalahnya nih ya, nama-nama besar beberapa pengacara sudah bersuara untuk membantu Emi. Wow. Iya, ada dari Bang Otto Hasibuan, Wow. Bang Kamarudin Simanjuntak, ada Alvin Lim, ada juga Sunan Kalijaga nih. Wow. Bingung mau pertama buka yang mana dulu, kita meluncur dulu aja. Just. Dari Bang Otto dulu nih ya. Biar enak. Kemarin aku pikir apakah kira-kira menang gak ya masalah hukumnya ya di Indonesia soal menjerat TE ya Kak. Karena kan mengingat wah ada nama-nama besar gitu kan di kubu sebelah gitu. Iya. Tapi ternyata banyak juga nama besar di kubu Emi. Oh. Ini pasti sama pisangku belum masak. Ada Bang Otto Hasibuan yang katanya menanggapi TE menghalangi pemberian ASI. Jadi ditegesin nih. Pasal pelanggaran itu di mana sih dari kacamata hukum? Iya. Seorang pengacara besar, ceki-ceki wow. Play. Yang penting bahwa seorang anak itu memang menurut hukum itu berhak untuk menyusui ya. Anak itu berhak mendapatkan wali ibunya ASI eksklusif namanya ya. Ya, anak itu berhak mendapatkan ASI eksklusif dan seorang ibu juga berhak untuk menyusui dan berkewajiban malah memberikan ASI buat anaknya. Barang siapa yang menghalang-halangi orang untuk bisa menyusui anak, di mana anak itu masih umurnya 6 bulan, itu diancam pidana 1 tahun itu. Artinya apapun permasalahan dari suami. Nah, jadi menurut saya nggak kuasa hukum ya, saya tidak mempersoalkan apa yang terjadi di antara mereka. Tapi kalau berbicara secara hukum bahwa apapun seharusnya anak itu harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan ASI eksklusif. Itu merupakan prinsip dasar itu saja. Jadi gimana? Berarti memang seharusnya hak asuh itu juga pun ke ibu Ya, saya. belum tentu. Soal hak asuh itu bisa pengadilan menentukan. Ya, itu hak soal asuh nanti. Tetapi seorang bayi yang umurnya belum 6 bulan wajib mendapatkan ASI eksklusif. Bahkan kalau ibunya nggak ada, itu pemerintah harus kasih donor untuk ASI. Jadi karena apa? Kalau dia nggak dapat ASI selama 6 bulan, bayi itu bisa stunting. Stunting bisa tidak sehat gitu loh. Jadi kewajiban pemerintah untuk memberikan ASI kepada anak itu. Ya dalam hal ini kan ibunya ada di sini kan, karena ada ibunya, kewajiban ibunya memberikan ASI dan anak itu punya hak untuk itu. Nah, barang siapa yang menghalang-halangi itu bisa diancam pidana. Jadi sesuai dengan ketakutan Ibu Emi yang kemarin disampaikan ya, Mang ya. Takut stunting. Iya. Nah, dan ini di sini kan dijelasin untuk celah yang paling bisa untuk menjeratnya ya dengan minimal 1 tahun itu ya pemberian ASI. Di mana masuk semua tuh belum 6 bulan ya, nggak menghalang-halangi gitu kan. Terus juga anaknya berhak, ibunya wajib malah, hitungannya udah wajib. Nah, paling kalau dari kubu sebelah mau nggak mau biar matahin tuntutan itu harus membuktikan segimana beresikonya ketika bayi itu dekat sama Emi. Mau nggak mau tuh harus biar matahin kewajiban pemberian ASI-nya tuh, biar nggak melanggar ke situ. Nah, berpikir keras dah gimana matahinnya, nyari bukti biar
bener tuh nggak boleh dekat-dekat sama Emi. Jadi kita bukan memisahkan secara paksa, jadi demi kebaikan kan Iya, gitu kan. iya, kan kemarin alasannya begitu kan. Nah masalah ini kan bayinya gitu. Iya. Kalau anak yang lainnya mah oke, dan ada bayinya nih. Ini dari apa namanya, kacamata hukum Bang Oto. Iya. Kalau dari Bang Kamarudin Simanjuntak meluncur. Cus. Nih ya. Iya. Bang Kamarudin Simanjuntak perihal kasus MBM jeki-jeki wow. Play. Gimana, Bang? Kalau melihat kasusnya itu, saya lihat itu ya ada hubungan suami istri nih. Dia warga negara Jepang dan warga negara Singapura. Tapi diduga akibat ada perempuan lain, maka hatinya berubah kepada istrinya. Ini yang saya bilang tidak boleh. Jadi itulah tantangan. Itu makanya dalam perkawinan itu bersumpah dia tidak tergoda kepada wanita lain atau pria lain, tetapi betul-betul dia mencintai pasangannya, suaminya atau istrinya seutuh hidupnya sampai maut memisahkan mereka. Tetapi begini, apabila ada artis dangdut yang menggoda langsung begitu, ya itulah tantangan daripada perkawinan itu sendiri. Bang, berbicara dari penyanyi dangdut itu posisinya apa, Bang? Bersalah atau tidak, Bang, dari kacamata hukum? Kalau dari sudut mata kaca pada sudut hukum ya, ya jelas bersalah. Karena penyanyi dangdut ini kan diduga menggoda pria itu, sehingga akibat godaannya itu sampai-sampai rumah tangga yang warga negara Korea yang perempuan dengan warga Singapura itu terancam, berbahaya gitu loh. Artinya itulah badai yang sangat besar. Kemudian warga Indonesia yang pedangdut tadi diduga juga ikut merampas daripada bayinya. Sedangkan bayi itu kan baru 3-4 bulan ya. Dia tentunya berhak sama ibunya. Tidak sewajarnya dia dipisah atau dirampas kehidupannya oleh artis dangdut tadi. Sementara dia adalah bayi, terutama yang masih 3-4 bulan. Jadi 2 orang bayi itu, katakanlah satu yang masih bayi ya, termasuk juga kakaknya itu, dia berhak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Tapi dengan adanya artis itu tadi, artis dangdut itu, menjadi terancam kehidupan rumah tangga dan kebahagiaan daripada suami istri dan anak-anaknya itu. Nah, pihak perempuan Lainnya sebenarnya sama, garis besarnya berfokus sama bayinya gitu ya, walaupun dari Bang Kamarudin Simanjuntak menjelaskan ada faktor penyebabnya gitu, masuknya segala macam perusakannya gitu, tapi lainnya tetap yang aku tangkap tetap sama gitu kan, Tentang untuk bayi. ya untuk mau menjerat nih pakai yang ininya nih, pasal ini nih gitu. Iya. Dan juga menurut aku Bang Kamarudin Simanjuntak ini jadi kayak menegesin lagi gitu, Mang, karena kan kemarin yang memang permasalahannya itu suaminya diambil, terus anak-anaknya juga diambil gitu kan. Awal viralnya kan begitu kan. Terus dikonter lah sama kontennya Dr. Richard yang suaminya itu kan. Klarifikasi. Iya, itu kan diarahkannya kayak enggak, lebih ke apa ya? Jadi kayak ngebawa anak-anaknya, terus yang KDRT anaknya lah, kayak gitu-gitu demi kan. mengamankan Iya, kan. Nah, balik lagi untuk matahin tuntutan awal tuh dia harus ngebuktiin mengamankan dari ancaman apa. Nah, itu yang harus dibuktiin gitu. Tapi nggak dilupain juga si TE-nya juga dong ya. Iya. Ya TE tuh seakan-akan kayak mau dicuci tangan, tapi ya dia tetap ada di situ gitu. Lu mau dibersihin tapi tetap masih ada di kubangan ya, tetap ke bawah-bawah gitu. Iya. Coba kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, ada juga pandangan hukum dari Ko Alvin Lim ya. Soal sekarang berfokusnya menjerat TE dulu aja gitu. Dulu aja deh gitu kan, karena dia yang WNI gitu kan. Sama secara nggak langsung itu bisa memisahkan ya. Ya kalau udah giring sih kayaknya ngikut juga dia gitu kan. Namanya juga merpati udah giring gitu kan. Ini nih pandangan dari kacamata hukumnya. Ciki wow. Play. Untuk bisa menangkap Trisha Erni, itu kalau menurut saya, kalau polisi jeli, dia akan ambil yang ASI eksklusif KDRT itu. Jadi dengan adanya dugaan KDRT, di mana ini adalah seorang anak kecil yang belum bisa bicara apa-apa, tetapi dibawa kabur walaupun ada bapaknya, dipisahkan dari hak dasar dia sebagai manusia, di situ udah ada pidananya, Bang. Jadi kalau dia kabur pun, yang namanya dia kabur, udah tersangka, itu bisa ditangkap, ditahan sama polisi. Tinggal polisi mau atau enggak, masuk angin atau enggak nih. Jadi ini disinilah polisi Indonesia, mohon maaf ya Bang ya, walaupun ini perkara sepele, tapi perkara ini menarik perhatian internasional. Dan saya yakin kalau Indonesia tidak menangani dengan baik, nama kita tercoreng sebagai Indonesia. Tapi kalau kita bisa menangani dengan baik, nama polisi Indonesia juga harum. Jadi saya mohon di sini, polisi jangan bermain uang nih ya di dalam hal di sini.
Karena kalau dia bermain uang, ini nama kita yang jadi buruk, Bang, di situ. Jadi harusnya diproses di mana ASI eksklusif itu tidak diberikan dan Siti Syahrini menjadi Jungto 55 ikut serta di dalam kejahatan melepaskan si anak dari ASI eksklusif. Nah, itu dia bisa kena di situ, bisa ditahan, Bang. Lagi-lagi masukan gitu kan, sekalian memberi knowledge info kepada netizen gitu ya, untuk bantu kawal dari sisi sebelah sininya nih gitu, yang kemungkinan potensi terjeratnya gede banget karena memang yang si anaknya kan berhak, si ibunya wajib. Tapi dipisahkan, dihalang-halangi pemberian ASI eksklusif gitu kan. Ini dari 3 pengacara yang kita tahu ya sama ya Mang poinnya ya. Sama poinnya, nama-nama besar semua lagi ya. Kita coba ke Bang Sunan Kalijaga meluncur. Nih ya, kita lihat opini atau kacamata hukum dari Bang Sunan yang dari awal siap pasang badan buat membantu Emi ya. Jadi diposting sama pisangku belum masak ya. Sunan Kalijaga beberkan Syahrini bisa dijerat pasal 330 KUHP. Ceki wow. Play. Demikian Ibu Emi belum juga mendapatkan haknya. Yang dimana saya pribadi sudah berkomunikasi dengan salah satu tim kuasa hukumnya Ibu Emi, yaitu Ibu Selima Nafe, yang saya juga sudah menyampaikan kepada tim kuasa hukumnya Ibu Emi bahwa saya siap mensupport dalam bentuk apapun terkait dengan kasus ya, atau pelaporan yang saat ini sudah berjalan. Menurut saya, dari kacamata kami selaku orang hukum, tentunya laporan dengan dugaan pasal perzinahan atau perselingkuhan 284 KUHP, tentunya banyak sekali hal-hal atau alat bukti yang harus dapat dibuktikan atau dapat dipenuhi sehingga perkara tersebut bisa jalan. Contoh, ini sekalian saya juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa pasal 284 KUHP terkait dengan perzinahan atau dugaan perselingkuhan itu harus dapat dibuktikan dengan satu, seorang istri atau seorang suami yang sudah menikah itu melakukan pernikahan ya tanpa sepengetahuan istri atau suami yang sah, atau secara diam-diam, atau mungkin bisa dikenal secara siri atau secara terang-terangan. Nah, itu baru bisa dikenakan pasal tersebut. Dan atau ketika seorang suami yang sah atau seorang istri yang sah itu kedapatan di dalam satu ruangan atau di satu kamar hotel ya, sedang melakukan hubungan intim, maka unsur-unsur dari pasal 284 KUHP itu bisa dikatakan terpenuhi. Dan apabila kami menilai dari apa yang tergambar, ini apa yang tergambar ya, apa yang tergambar di video viral selama ini akan lebih cocok ya, akan lebih pas untuk menjerat terutama si orang yang kita duga orang ketiga ini dengan pasal 330 KUHP. Apa tuh? Di mana di pasal 330 KUHP itu ya, kita dapat melaporkan TE ya, dengan apa yang seperti dia lakukan di dalam video tersebut. Jadi kami mensupport, kami menyarankan kepada tim kuasa hukumnya Ibu Emi untuk segera melaporkan TE dengan pasal 330 KUHP. Apa nih tapi nggak dijelasan ya? Mungkin di next video ada. Tapi balik lagi di sini mau fokusnya adalah Bang Sunan yang mau membantu gitu kan, bener-bener niat nge-support, asal support aja juga nggak apa-apa, nggak perlu gue yang ngelit permasalahan ini karena udah ada kuasa hukumnya kan yang pertama kan. Jadi dia konsultannya kali ya mungkin tahu celahnya pakai yang sini, celahnya pakai yang sini gitu. Iya, karena kalau pakai yang 28 berapa tadi? 28. Yang itu yang perzinahan terlalu sulit untuk membuktikannya kayaknya Iya. Paling kan selama yang kita tahu ini kan selama ini yang kita tahu cuman ada foto yang dirangkul doang. Jadi kayak itu kayaknya kurang kalau itu buktinya ya. Takutnya nggak keproses gitu. Jadi katanya sarannya pakai pasal 330. Cuman 330 apa belum belum dijabarin. Coba kita kasih nextnya. Nah ini mungkin di sini jabarin nih. Ceki wow. Play. Jadi kalau kita berbicara pasal 330 KUHP ayat 1 diterangkan bahwa barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dan dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lambat 7 tahun. Jadi kalau kita telah dari kata-kata menarik itu bisa juga kita asimilasikan tuh dengan mengambil dari membawa karena kan dia membawa anak daripada Ami ini
untuk pergi gitu loh. Jadi kita bisa asumsikan seperti itu. Baik, seperti itu mungkin. Ini kan bisa dibilang TE sendiri sebagai tersangka ini kan lagi di Malaysia. Harusnya bukan yang terjadi dulu ya Bang. Karena ini kan udah berjalan tapi kan dia tidak pernah muncul lagi. Kayaknya nangkep nih. Saya yakin dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya khususnya pasti akan mengambil langkah-langkah yang memang harus ya atau dapat diterapkan kepada seorang TE. Ya, kalau dipanggil 1 kali tidak hadir, 2 kali tidak hadir, ini kita bicara atas laporan yang sudah dilaporkan ya. Itu tentu saja pihak penyidik Polda Metro Jaya dapat menetapkan TE itu masuk dalam daftar pencarian orang apabila memang dari 2 kali surat panggilan itu tidak ada respon yang baik atau tidak ada etikat baik dari seorang TE. Tujuannya agar bisa ke proses dan memanggil TE. Jadi kalaupun dia nggak mau pulang tuh, kalau misalkan dia bener ada di luar negeri di Malaysia gitu tuh dan nggak mau pulang, itu 2 kali pemanggilan nggak pulang bisa jadi DPO gitu. Dan menariknya yang aku tangkep 330 ini untuk menggantikan. Jadi sebelumnya kan dilaporkan atas pasal perzinahan dan menghalang-halangi pemberian ASI eksklusif. Iya. Nah yang ASI eksklusifnya mungkin udah masuk makanya nggak disenggol. Cuman yang perzinahan ini mending di-replace dia sama 330 pengambilan. Jadi udah mah mengambil, menghalang-halangi. Karena kalau menghalang-halangi sendiri kan tadi kalau kata Bang Bang Oto, itu kurang lebih 1 tahun. Iya. Nah kalau mengambil itu 7 tahun gitu, jadi bisa maksimal atau 8 tahunan gitulah ya. Cuman aku nggak tahu ya, ini menurut aku kayak bisa dikonter nggak sih Mang kalau misalnya mengambil ya kan itu nggak diambil TCRD-nya doang gitu kan, karena sama ayahnya juga, jadi kan ayahnya berhak gitu. Bisa dikonter gitu nggak sih? Nanti bisa ikut juga dia ke bawah, yang jelas yang pasti kena. Daripada masukin dua-duanya nggak kena gitu, yang satu mental gitu kan, mending yang satu kan udah pasti tuh yang pemberian menghalang-halangi pemberian ASI eksklusif. Nah yang ini yang mengambilnya yang bisa digodok lagi. Soal kalau yang perzinahan boro-boro mau digodok, diprosesnya juga alat buktinya susah gitu loh. Jadi kalau yang mengambil kan alat buktinya bisa dimasukin video gitu kan. Oh ini ada nih di video memang dia lagi ngebawa gitu kan, menghalangi gitu. Jadi yang bisa diproses dulu gitu, masalah nanti pengujiannya belakangan. Yang penting kan pada saat proses itu bisa dipanggil tuh, bisa pulang dulu. Ayo sini come here, come to papa, yuk pulang yuk. Tidaknya datang gitu ya. Kalau nggak datang masuk DPO gitu. Coba kalau kita kasih nextnya gimana? Cus. Nah nextnya kita kasih spotlight dari Bang Hotman Paris nih, diposting sama Pisangku Belum Masak tadi banget 3 jam yang lalu. Ditanya ke Bang Hotman sama wartawan, ditanya responnya, ditanyain ketika kemarin kan Emi BM-nya diperiksa Polda Metro nih, apa respon Bang Hotman? Ciki wow. Play. Bang, kemarin itu Bu Emi baru saja diperiksa di Polda Metro Jaya, diminta keterangannya sebagai pelapor. Seperti apa Bang Abang melihatnya? Saya tidak terlibat apapun kejadian dari mulai awal mereka bisa ranjang sampai kemudian bisa anak. Bahkan saya sampai hari ini belum pernah ketemu dengan suaminya. Makanya terlalu banyak mulut usil mengatakan menuduh aku membantu memisahkan anak. Ketemu aja belum pernah sama suaminya saya. Ya. Jadi waktu mereka ribut bisa anak, kemudian kejadian di video itu saya sama sekali tidak tahu dan tidak mengenal mereka. Baru sesudah itu tiba-tiba ada telepon dari si suami ke anak buah saya. Dia mengaku orang Korea, katanya dilaporin KDRT oleh istrinya dan dia minta mau nggak jadi klien Hotman Paris karena itu adalah normal kasus di kepolisian. Saya bilang sama anak buah terima aja. Kasusnya saya nggak tahu sama sekali, ya. Sehingga ternyata pada waktu yang bersamaan istrinya juga mencari saya, minta jadi pengacaranya. Akhirnya dia dengar dari tim Hotman dan Wan bahwa saya sudah dituduh suaminya. Makanya istrinya itu teriak-teriak minta saya agar mundur. Tapi saya belum sampai hari ini saya belum melakukan apapun. Hanya untuk perkara di kepolisian saya menyatakan kantor asisten saya, kantor saya bisa mendampingi dia. Itu belum terjadi karena sesudah itu suaminya udah pulang ke luar negeri. Jadi nggak ada. Jadi kalau ditanya sama saya, gua nggak tahu apa-apa kejadian di Jakarta.
Ini Bang Hotman ini menurutku kayak kena permainannya si Aden gitu. Iya. Dia minta tolong KDRT padahal yang dilaporkan ya nggak tahu ya pemberian AC eksklusif masuk KDRT apa enggak ya gitu. Tapi kan dia minta tolong aja tapi dianya nggak nge-follow up proses untuk apa gitu. Jadi kasihan Bang Hotman yang digulung sama netizen. Iya, karena Jadi si Aden ini kayak mau menggeser gulungan yang tadinya ke dia gitu kan. Serangan netizen yang ke dia geser ke Bang Hotman kayak ini gue udah tunjuk kuasa hukum gue ya, tapi lu nggak ngeproses, nggak nge-briefing segala macam. Iya, karena kan juga kemarin Bang Hotman juga bilang kalau ada kode etik pengacara gitu kan. Kalau udah, jadi kan kasusnya di sini kan duluan yang minta tolong tuh duluan Pak Aden gitu ya kan. Jadi kayak mau ngebantu Ibu Emi juga udah nggak bisa karena udah duluan karena itu kode etik gitu. Jadi sebenarnya ya bener juga gitu kan. Terus si Pak Aden juga bilang ini gue dilaporinnya KDRT gitu kan. Dilaporinnya KDRT, taunya oh oke ya udah proses. Mau gitu. Tapi balik lagi belum ada briefing, belum ketemu, gue belum punya langkah buat ngapa-ngapain gitu. Cuma netizennya udah terlanjur resmoni gitu kan. Emang si Pak Aden paling-paling nih manipulation gitu kan. Tolonglah Aden. Kita kasih nextnya. Nih ini tambahannya nih. Ada captionnya Ami BMJ dan Aden Wong akan hadapi 3 perkara di pengadilan Singapura. Ciki-ciki wow. Play. Yang kemudian belakangan ini saya telepon dengan suaminya. Ternyata kasusnya akan diajukan di pengadilan Singapura. Jadi karena mereka nikahnya di Singapura. Jadi itu sudah masuk jurisdiksi Singapura. Ya. Jadi para oknum-oknum pengacara yang langsung pansos, karena begitu ada Hotman, oknum pengacara lain akan ikut pansos agar namanya naik. Ya silakanlah, memang itu hak kamu untuk namanya juga mencari karir. Ya, tapi saya tidak pernah mau mencampuri kasus orang lain. Ya, karena apa? Kalau Anda punya kasus, kamu tidak akan mencampuri kasus orang lain. Itu, ya karena Anda tidak punya kasus, Anda tidak terkenal Hotman Paris. Begitu ada kasus saya, mungkin sampai jam berapa saya bangun diamatin kali. Kapan ini Hotman salah? Kapan ini Hotman melenceng? Ya biarkanlah mereka begitu ya. Tapi harisma dan kualitas tidak bisa dibohongi. Sekali lagi, saya tidak ikut peran apapun. Bahkan saya sampai hari ini belum kenal suaminya. Hanya per telepon, dia telepon anak buah saya, mau nggak jadi pengacara karena ada seorang suami dilaporkan ke KDRT, dan itu adalah praktek yang normal. Jadi netizen yang menuduh saya membantu memisahkan anaknya itu tidak benar. Karena itu jauh sebelumnya. Ya, bahkan saya nggak pernah ketemu suaminya, baru per telepon, dan sekarang dia di Malaysia. Nah, itu gimana? Berarti abang akan ikut pengadilan di Singapura atau seperti apa? Nah, itu di Singapura saya nggak punya izin di Singapura, itu pengacara Singapura. Dia suaminya sudah menunjuk pengacara di Singapura, akan mengajukan gugatan cerai, akan mengajukan permohonan custody atau perwalian atas anak, dan akan mengajukan gugatan ganti rugi atas terhadap istrinya. Jadi bakal ada 3 kasus di Singapura. Itu semua saya tidak ikutan karena saya tidak punya izin praktek di Singapura. Oke, Bang, katanya TE sama Mr. Aiden ini akan terancam 1 tahun, itu benar nggak sih Bang? Saya tidak tahu apa-apa karena kasusnya dia di BAP aja belum, baru dipanggil, tapi kan dia di luar negeri, jadi belum tahu apa-apa. Gila, tapi aku di sini nggak bisa pikir sama si Aden, sumpah. Di luar ada perceraian, terus dia minta hak asuh anaknya, minta ganti rugi loh ini, minta ganti rugi. Dia kan udah tajir ya. Minta ganti rugi apalagi kalau bukan duit kan nanti ya salam Aden. Oh, karena dia udah nggak kerja mah. Ya tapi ya tolonglah, lu udah nyiksa bini ya nggak, ngambil anak dari bini, minta meres duit bini. Salam Aden. Itu terus bilang berkorban demi anak sampai rela berhenti dari kerjaan lagi ya kan. Itu kalau nggak bertingkah ya nggak akan berhenti tuh dari kerjaan kan. Iya, aduh anjir, minta ganti rugi ya. Tapi tadi soal ngomong-ngomong soal pansos nih, ada yang menarik nih meluncur. Ada respon dari Bang Sunan Kalijaga kan, dia yang membantu ya. Ya otomatis sindiran pansosnya buat siapa lagi coba. Ciki-ciki wow. Play. Ya kan kita tahu. Enggak, lagi pula yang perlu saya layani lah, bukan kelas saya juga. Bukan kelas saya, dia sudah jauh lebih tua. Ya, saya junior dia, nggak pantas saya melayani dia.
Harusnya seperti apa sih Bang? Senior Ya, maksudnya harusnya mengedukasi hukum kepada masyarakat. Oke. Bukan malah marah-marah sama netizen atau sama masyarakat. Dibilang nggak ada otak, dibilang kalian semua munafik, dibilang semua laki-laki pasti punya selingkuhan. Nggak begitu, ya, nggak begitu. Nggak semua orang, nggak semua laki-laki seperti Anda. Gitu. Oh. Contohnya bapak saya di rumah baik-baik, ya kan? Nggak ada tuh gitu. Kalau sayanya memang saya mungkin lebih bajingan dari dia gitu. Tapi kan itu zaman dulu saya. Kalau dia kan baru sekarang. Nah, terus dia cerita kan membanggakan diri seolah-olah dia tuh pahlawan keadilan bagi masyarakat. Ingat, dia tuh baru berapa tahun sih? Kalau mau ngomong jujur, dia baru berapa tahun yang namanya dia itu membantu masyarakat gratis. Ya, baru berapa tahun. Pengacara senior saya juga ada namanya Hotma Sitompul. Dia punya lembaga bantuan hukum yang bantu masyarakat mungkin udah ribuan jutaan. Itu sudah dari zaman dulu. Nah, kalau dia membandingkan sama saya pribadi, saya bisa dilihat rekam digitalnya, historicalnya. Saya bersama Himpunan Advokat Muda Indonesia ya, sudah jauh lebih dulu membantu masyarakat se-Indonesia ketimbang apa tuh? Iya, gitu. Kalau saya sebenarnya orang nggak mau banyak ngomong. Artinya kalau kita berbuat yang baik untuk masyarakat, ya itu jadi tabungan pahala kita saja. Nggak perlu diumbar, dipamer-pamerin. Nggak tahu ya, kalau di agama saya, segala sesuatu kebaikan yang kita buat jadi pahala. Nggak perlu tuh dipertontonkan, dijadikan kesombongan, bahkan sampai mengklaim dirinya lah yang paling banyak membantu masyarakat. Nggak begitu. Coba deh, tolong deh. Saya tahu kok ada si abang itu ada tim, ya, ada tim sosmednya. Ada tim istilahnya digital atau medianya. Coba sebelum si abang itu ngomong jauh-jauh, di-search dulu. Ini saya Sunan Kalijaga membantu masyarakat itu sebelum ada gerakan dari dia. Udah jauh-jauh hari, makanya udahlah nggak usah apa sih saya ini apa sih, kan dianggap saya kecil. Ya udah nggak usah dilayangin saya gitu loh. Sakit hati. Saya kan hanya berpendapat sebagai pengacara yang saya lihat itu nggak benar. Ya, kalau bilang pansos, mohon maaf, kita perlu klarifikasi juga, ya, bahwa saya pada saat itu ya diundang sama beberapa stasiun televisi untuk duduk bersama dengan dia. Artinya saya tidak pernah pansos sama dia. Tapi menurut media, saya sudah pantas didudukan bersama. Yaitu pertama di hitam putih waktu itu. Ya, bisa tanya sama Deddy Corbuzier. Saya diundang. Kemudian ada beliau, jadi senior saya. Kami duduk, artinya apa? Kami sama rata. Sama terkenalnya, sama popularitasnya. Jangan berlebih-lebihan. Kosnya kan kita tahu. Enggak lagi pula. Jadi kalau yang aku tangkap sini klarifikasinya secara tersirat, gua nggak pansos, gua karena memang ada historical membantu gitu kan, ya dia pengen membantu sama ngelurusin ke masyarakat. Jadi ada poin-poin yang kayak lu mau ngelapor dari sisi A, tapi secara alat bukti itu sulit. Ini kemungkinan gak akan diproses. Lu cari yang mepet-mepet gitu kan, yang masih satu jenis dengan alat bukti yang lu punya gitu kan, biar masuk pasalnya. Lebih ke edukasi seperti itu sih yang aku tangkap sih. Karena tadi dia bilang gua ngasih saran daripada masukin pasal yang perzinahan, mending ganti aja ke pasal yang pengambilan itu kan, karena alat buktinya kayak begini gitu biar bisa keproses. Lebih itu sih. Cuman aku salvok aja jadi war gitu ya. Satu bilang pansos, yang satu bilang aduh ini gimana tuh kok kemakan manipulationnya si Aden gitu. Ini jangan sampai dari permasalahan rumah tangga ke anak ke perselingkuhan terus jadi antar pengacara nih gitu kan. Jadi kegeser-geser. Iya ya, apalagi yang sudah bersuara untuk Emi tadi banyak juga kan. Kalau kita hitung udah kurang lebih ada 4 ya yang ketahuan yang dengan nama besar ya. Aduh, coba Nyo, kita tutup dengan ini meluncur. Sebelum ke intermezzo kita tutup dengan ini, diposting sama Asti Tik Burhan. Captionnya itu AW, TE dan HP. 3 sejoli ini berhasil membuat keributan di 3 negara, menguji kinerja polisi Indonesia di mata internasional. Well done katanya. Fungsikan tugasmu sebagai pengacara Pak, katanya. Ini ada Bapak yang memberikan statement. Ceki wow. Play. Siapa pengacaranya? Tapi menurut hemat saya sebagai lawyer, pengacara harus adil. Pengacara boleh membela kliennya, tapi yang dibela adalah hak-haknya, bukan pidananya. Yang kalau betul-betul terjadi kita bela juga. Enggak, tetap etika prosedur hukum itu berlaku. Katakanlah benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Hak-hak daripada kliennya itu kita perjuangkan apa haknya, tapi bukan status hukumnya. Kalau dia sudah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, contohnya melakukan, masa kita bela dia bilang bahwa dia tidak, padahal sudah ini bukan seorang pengacara yang benar. Pengacara harus netral, harus melihat dari sisi nurani juga.
harus bisa juga melihat dari sisi kemanusiaan, harus juga bisa melihat dari sisi hak-hak daripada orang lain. Jangan tabrak hak orang lain hanya kepentingan daripada kita dengan klien. Ini nggak benar. Siapapun pengacaranya, menurut hemat saya seperti itu. Jadi wajar saja kalau dunia-dunia khususnya para wanita ya, atau ibu-ibu mencermati masalah ini ribut semua, ya wajar-wajar saja. Ya, seperti itu. Apapun status daripada si wanita yang namanya Ami BMJ ini, lo nggak boleh loh. Itu kan hak dia. Salahnya di mana? Apakah dia pernah melakukan kekerasan terhadap si Aden Om? Terus apa dasarnya Aden Om mengambil semua anak-anaknya? Pelajaran juga buat ibu-ibu, supaya apabila ibu-ibu itu melihat peristiwa ini, adalah hati nurani. Ya. Kalau seandainya anak saya diambil orang lain, bagaimana perasaan? Nah, harus berpikir begitu. Namanya juga seorang ibu ya. Mungkin yang bersangkutan belum seorang ibu, tapi kan dia juga punya adik. Kalau adiknya diambil orang lain, gimana kira-kira? Dengan melawan hak. Ini pelajaran buat kita semua. Jadi saya kembali kepada posisi yang dikatakan tadi, bahwa posisikanlah fungsimu sebagai seorang pengacara yang betul-betul berpihak kepada kebenaran. Berpihak kepada kebenaran, kalaupun klienmu meminta untuk kita dampingi, bukan kita membela status hukumnya dia. Yang aku tangkap jadi segaris dengan statementnya waktu itu dikeluarin sama Ko Alvin ya. Jangan jadi asal seradak seruduk, yang penting poinnya menang gitu kan. Tapi ada nurani yang dipakai. Tapi masuk banget karena case Emi ini yang paling setia mengawal dan yang paling merasakan sakitnya itu para netizen, terutama ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu, para wanita yang paling setia mengawal gitu, yang sama yuk kita berbagi rasa ini segala macamnya gitu. Iya, jadi keinget ada juga nggak jadi lasnya satu lagi nih, ada dari Dokter Rita Gading. Sebelum kita play, mau nambahin apa langsung kita meluncur? Langsung meluncur. Meluncur. Nih ya, ini lasnya sebelum ke intermezzo. Dokter Rita Gading yang setia mengawal ya sesama ibu, sesama wanita ya, setia banget mengawal nih ya sampai saat ini. Ya, ada video, captionnya sih sibuk klarifikasi. Apa ceki-ceki bawah? Play. Guys, kalian sadar nggak? Bang Hotman Paris sekarang ini sedang melakukan klarifikasi ke berbagai podcast dan stasiun TV. Buat dia sih gampang, ya kan? Karena dia sudah terkenal, sudah menjadi seorang Hotman Paris, dan mau klarifikasi kemana aja orang denger. Tapi ingat bang, netizen sekarang ini pada pinter. Mereka tahu mana yang harus dibela dan mana yang tidak harus dibela, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang mengedepankan etika dan moral, mana juga yang mengedepankan cuan gitu. Jadi sudahlah, lebih baik seorang Hotman Paris mengundurkan diri aja. Karena bagaimanapun juga hujatan-hujatan yang menimpa kepada abang saat ini itu adalah suara rakyat bang. Suara emak-emak yang minta tolong agar Bu Emi dipertemukan dengan anaknya. Jangan dikonter seperti ini. Saya paham ini adalah tugas abang, tapi bisa juga kok mencabut penerimaan tugas tersebut kalau memang itu berkenaan dengan moral dan kemanusiaan, seperti itu. Jadi saya minta sekali lagi Bang Hotman, please rubahlah pikirannya. Jangan sampai hal ini menjadi bumerang buat karir Anda sendiri. Kalau Anda meneruskan hal ini, karir Anda terancam. Lihat aja, karena orang sudah tidak simpatik lagi dengan apa yang kamu perbuat. Ya bang, ini psikologis loh. Oke, karena apa? Tidak semua netizen itu bisa dibodohi dengan uang. Karena kita nggak terima uang, karena kita terimanya hati nurani. Ya, salam Rita Gading. Kalau memang benar bisa untuk mengundurkan diri gitu kan. Ya aku sih setuju sih, better mundur aja. Maksudnya kalau aku sih ngeliat dari kayak gini, daripada lu di request, diminta, tapi sampai saat ini sejak hari diminta itu belum ada briefingan, belum ketemu, belum segala macem, cuman ngotor-ngotorin nama doang gitu kan. Mending ini aja,
cabut atau mundur dari kuasa aja gitu kalau dari aku, tapi nggak tahu kan boleh apa enggak gitu kan. Iya. Tapi ngelihat apa harus ini ya si pemberi kuasanya yang mencabut ya gitu kan. Maksudnya kita kalau nge-flashback ke kasus kemarin kan ada juga tuh yang di tengah jalan dicabut kuasanya atau mundur gitu kan. Tapi aku juga pernah, setauku ada deh yang memang pengacaranya itu yang mengundurkan diri. Setauku ada deh. Cuman aku lupa kasus apa gitu, tapi ada gitu. Iya, daripada di request doang tapi nggak ngejalanin proses gitu, belum ada briefing, belum ketemu, yang ada cuma digulung sama netizen, mending mundur gitu kan. Kan apalagi mungkin kayak ya duit segitu mah ya udah gitu kan. Iya, masih banyak yang lain kok. Iya, mending gitu kali. Tapi ya nggak tahu ya, yang terbaik aja lah ya. Iya. Sambil kita kawal, sambil menunggu, yang bikin memang gak sabar adalah sidang MK soal Pilpres. Sekarang Gak sabar ya. Sekarang kita ke intermezzo aja meluncur. Cus. Yo. Ya. The next blimbing sayur. Intermezzo kita buka dari Kim Moyong yang menjadi menteri termuda di kabinet Bobi Kartanegara katanya. Ceki wow. Play. Terkejut aku, woy. Lagi asik berantak ke rumah babu, banyak notis. Ternyata banyak yang ngucapin selamat gara-gara hal ini, woy. Jadi menteri kehutanan dan lingkungan hidup aku rupanya. Kok tiba-tiba ngeri aku, woy. Takut dikatain bimbing sayur, karena aku paling muda, woy. Baru 3 bulan aku loh. Serius ini, nggak bahaya ta? Yang tadinya mungkin kalau Woyong masih ada dia bakal jadi Menhan ya. Pasti. Tapi karena Woyong udah nggak ada, penerusnya adalah si Moyong ini, dia tetap jadi menteri kehutanan. Dan sekarang panik takut dikatain belimbing sayur karena masih muda katanya. Tolonglah, tenang, di dunia permengan nggak memandang rendah yang lebih muda kok, tenang. Iya, tenang. Aman. Gemoy kan? Gemoy. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo, Pak Bobinya nih. Ceki wow. Play. Jam 4:30 ya, bukan bangun buat sahur tapi bangun buat main. Ini sangat jarang sekali ya untuk video-video Bobby itu biasanya foto doang. Dan ini bener-bener video ya. Dan aku baru Bobby tuh buntutnya seuprit. Aku pikir panjang loh. Seuprit juga. Seuprit dia ya. Ya lumayan loh. 4:30 loh ini. Oke, bapaknya kan jam 5 berenang gitu ya. Tapi ya tolonglah Bob. Oh, dia juga mau ikutan olahraga kali ya. Iya, bener-bener like father like son. Aduh Bobby, bukan benerin nyiapin kabinet gitu lah. Kamu malah main apa ini ya? Tolong main bola. Aduh, gemoy. Buntutnya seuprit. Iya, begini melungker. Kita kasih nextnya. Yes. Ya. Ada Meng yang tombol hisingnya kepencet. Ceki wow. Play. Di sini ternyata tombol hisingnya. Di sini. Udah kayak si Abu kalau habis dibersihin badannya. Iya. Atau enggak minta keluar masih dilus-lus, dia ngegereng kayak gitu tuh. Kucing kok emosian, tolonglah. Kita meluncur kelasnya Nyo. Just. Lasnya ada singa yang baik hati, tapi bikin orang merinding. Ceki wow. Play. Audionya kita mute karena lagu. Ini orang lagi foto dari dalam. Ya enggak? Singa loh. Gila, berani banget. Apa tuh? Maksudnya jangan. Dikasih tahu, Bang, tangan lu jangan masuk, Bang. Ada singa, Bang, gitu ya. sekitar sini, Bang. Kan dia juga gitu. singa. Iya, tapi dia ngingetin, bahaya, Bang, ada singa, Bang, sekitar sini, tangan lu jangan masuk. Ya walaupun abangnya begitu ditempel gini, yakin aku dagdikduk gitu kayak, waduh. Lihat aja paunya segede apa, coba. Takut ini ya, ngeri langsung dihap gitu. Iya, paunya segede kepala. Kepala abangnya tuh. Belum tenaganya kan tuh. Dia untung ngingetin, Bang, jangan masuk, banyak singa sekitar sini, Bang, gitu katanya tuh. Ya walaupun dia singa juga ya. Iya ya, tapi ya tolonglah tuh ya. Dikduk pasti abangnya ya. Tapi ini loh, dia masih tenang loh. Kalau yang lain, kalau aku nih mungkin ya kalau ditempelin gitu langsung gitu langsung. Aduh, tapi dia ngingetin, Bang, jangan masuk, banyak singa sekitar sini gitu. Bahaya. Tolonglah. Singa baik banget tuh. Bang. Nah, keluarin tangannya, jangan masuk. Awas. Keluarin, banyak singa sekitar sini. Untung lo nggak digrauk lo, tolonglah. Kadang suka blok liar aku mah.
Dan lanjut kita belajar ke saya thanks to super thanks. Belajar. Terus, yo. Yes. Super thanks kita kali ini the one and only. Dibuka langsung kita tutup dari Prima dan Jaya, Pak Bos. Ada caption hampir pertengahan bulan Ramadan. Masih aja tuduh sana sini, mending wartajil lah, lebih adem dan bahagia ngelihatnya serta membantu pejuang UMKM. Nah, Yoi. itu dia. Sangat bijak sekali Pak Bosku ini. Langsung habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita, Mas Prima Dananjaya, sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya, Jodang. Mamang dan Abu yang cuti, Abu yang absen. Dua teman mangkok cabut dulu dan ciao.